Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing SPM bagian yang ketiga, itu tentang rumah sakit dan puskesmas. Baik, kita mulai. Soal pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatur tentang SPM rumah sakit adalah A. Nomor 129 tahun 2008, B. Nomor 129 tahun 2009, C. Nomor 129 tahun 2010, D. Nomor 129 tahun 2011, E. Nomor 129 tahun 2012. Jawabannya adalah yang A. Nomor 129 tahun 2008. Ini ya teman-teman, Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Kalau ada teman-teman menemukan peraturan yang terbaru, bisa sharing di kolom komentar ya. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan jenis pelayanan minimal yang wajib disediakan rumah sakit adalah A. Pelayanan gawat darurat, B. Pelayanan intensif, C. Pelayanan farmasi, D. Pelayanan keluarga miskin, E. Pelayanan promosi kesehatan. Jawabannya adalah yang E. Promosi kesehatan ini di puskesmas ya teman-teman, walaupun di rumah sakit juga ada promkes, tapi tugas utamanya itu adalah puskesmas. Nah, ini jenis-jenis pelayanan rumah sakit. Gawat darurat ada ya teman-teman, intensif ada, farmasi ada, keluarga miskin ada. Jadi sisanya nanti bisa teman-teman baca lagi ya. Soal nomor 3, SPM waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat rumah sakit adalah A. Kurang dari 5 menit terlayani setelah pasien datang, B. Kurang dari 10 menit terlayani setelah pasien datang, C. Kurang dari sama dengan 15 menit terlayani setelah pasien datang, D. Kurang dari 20 menit terlayani setelah pasien datang, E. Kurang dari 25 menit terlayani setelah pasien datang. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Nah, ini standar pelayanan untuk gawat darurat IGD ya teman-teman. Untuk waktu tunggu gawat darurat dokternya itu adalah ini, kurang dari sama dengan 5 menit terlayani. Soal nomor 4, standar pelayanan minimal rawat inap di rumah sakit adalah sebagai berikut. A. Kejadian infeksi pasca operasi kurang dari sama dengan 5%, B. Kejadian infeksi nosokomial kurang dari sama dengan 5%, C. 100% tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan atau kematian, D. Jam visit dokter spesialis bebas, E. Semua benar. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Sebenarnya kejadian infeksi pasca operasi juga ada, cuman bukan kurang dari 5%, tapi kurang dari sama dengan 1,5%. Nah, ini ya teman-teman, kalau untuk pasca operasi, kemudian kalau untuk nosokomial juga kurang dari 1,5%, kemudian kalau untuk kejadian pasien jatuh memang harus 100%, tidak boleh ada pasien jatuh ya teman-teman. Kemudian jam visit dokter itu jam 8 sampai jam 2. Meskipun di rumah sakit swasta ya teman-teman, peraturannya standar seperti itu, walaupun aplikasinya ya sesuai dengan rumah sakit masing-masing. Soal nomor 5, berikut ini yang merupakan pelayanan di bedah sentral atau bedah saja adalah A. Waktu tunggu operasi elektif kurang dari sama dengan 2 hari, B. Kejadian kematian di meja operasi kurang dari sama dengan 1%, C. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi, D. Tidak adanya kejadian operasi salah orang, E. Benar semua. Jawabannya adalah benar semua ya teman-teman. Ini indikator untuk bedah sentral ya, waktu tunggu operasi kurang dari 2 hari, kejadian kematian di meja operasi kurang dari sama dengan 1%, tidak ada kejadian operasi salah sisi, tidak ada kejadian operasi salah orang, tidak ada kejadian salah tindakan pada operasi. Kemudian soal nomor 6, standar pelayanan kejadian kematian ibu karena persalinan akibat perdarahan di rumah sakit adalah A. Kurang dari 1%, B. 2%, C. 3%, D. 4%, E. 5%. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Ini, kalau perdarahan itu kurang dari 1%, kalau preeklamsi, karena preeklamsi masih agak sering terjadi, maka standarnya kurang dari sama dengan 30%, kalau sepsis kurang dari sama dengan 0,2%.
Soal nomor 7, standar pelayanan waktu tunggu obat racikan di rumah sakit adalah farmasi ya ini teman-teman. Apotek. A kurang dari 30 menit, B kurang dari 50 menit, C kurang dari 60 menit, D kurang dari 140 menit, E kurang dari 3 jam. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Kalau untuk obat racikan, kalau 30 menit untuk obat jadi. Kalau 140 menit ini waktu tunggu labor, hasil labor. Kalau kurang dari 3 jam ini waktu tunggu foto torak. Radiologi ya teman-teman. Nah, ini penjelasannya untuk obat jadi kurang dari 30 menit, sedangkan untuk obat racikan kurang dari sama dengan 60 menit. Soal nomor 8, jumlah pelayanan kesehatan dasar cakupan pelayanan NIPAS di Puskesmas adalah A sedikitnya 3 kali, B sedikitnya 2 kali, C sedikitnya 1 kali, D wajib 4 kali, E hanya dilakukan jika pasien ada keluhan. Jawabannya adalah A ya teman-teman, sedikitnya 3 kali. Itu dilakukan pada yang pertama pada 6 jam pasca persalinan sampai 3 hari, yang kedua pada minggu kedua, yang ketiga pada minggu ke-6, termasuk persiapan untuk pemasangan KB di minggu itu ya teman-teman. Soal nomor 9, berikut ini pelayanan kesehatan dasar cakupan kunjungan bayi di puskesmas adalah A 1 kali pada umur 29 hari sampai 3 bulan, B 1 kali pada umur 3 bulan sampai 6 bulan, C 1 kali pada umur 6 bulan sampai 9 bulan, D 1 kali pada umur 9 bulan sampai 1 tahun, E benar semua. Jawabannya benar semua ya teman-teman. Cakupan kunjungan bayi itu 4 kali, yaitu pada usia 29 hari sampai 3 bulan yang pertama, yang kedua pada umur 3 sampai 6 bulan, yang ketiga pada usia 6 sampai 9 bulan, yang keempat pada usia 9 sampai 11 bulan. Biar gampang ingatnya jarak-jarak 3 bulan ya teman-teman. Baik, 9 soal untuk SPM yang ketiga ini. Semoga kita semua lulus CPNS tahun 2020 dan materi dan soal yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.